Okay, everyone, welcome back to science class for the mock exam 3 preparation. So for this discussion, we will have the exercise for extra lesson 2 yeah, for mock exam 3 preparation for science. Okay, so before you continue to see this video, you can take your paper and then pause the video and you can try to do the question first and then you can see the discussion or the answer. Okay, for number one, let's see, look at to the model of the human circulatory system. The arrow show the direction of the blood flows, yeah. Let's see, for the question, we have the circulatory system with the blood vessels and the organ systems. Okay, there are some questions here for A about the veins. Yeah, you have to show which one veins, and then for the second one, you have to write about the types of the blood vessel, and for C, write down two substances of blood transport. Okay, before we answer the questions, let's review again for the circulatory system. Okay, let's see. There are some blood vessels, yeah, that our body have. For example, the first one is artery, and artery, the function is to transport blood away from the heart. Ya, jadi kalau arteri itu tugas utamanya adalah untuk memompa darah keluar dari jantung ya. For example, to lungs or to our body ya. And also there is vein ya atau vena. Vein, the function is to transport blood back to the heart ya. Jadi kalau vein itu tugas utamanya adalah untuk mentransportnya kembali ke jantung ya, baik itu from the lungs or from the body parts ya. We have artery, vein, and also we have the small one ya. The small one we call it as capillary ya. Itu kapiler yang pembuluh darah yang paling kecil ya, connect between vein and artery ya. So according to the picture ya, which two blood vessels are veins? Yeah, so veins show by Q and S. Yeah, Q and S are the veins. And also, right now, the two other types of blood vessel, instead of veins, we have the artery and also we have the capillary, the smallest one. And the next one, write down two substances, blood transport, yeah. The substances that transport by the blood like nutrients, yeah, including glucose or minerals, vitamins, yeah, you can write that answers also. Uh, Also, the blood transport, the oxygen, and also waste or hormone, or maybe you can write the carbon dioxide also correct, yeah. So you can write two substances that transport by blood. Okay, so this is for number one. For number two is about the rock, yeah. Kai observed five rocks. He designs a key to identify each type of rock using his observations. Suggest two questions he uses in his key to identify the types of rock, ya. Jadi nomor dua ini yang diminta adalah teman-teman untuk membuat pertanyaan ya, atau pertanyaan ini sini sebagai kunci identifikasi untuk mengidentifikasi batuan ya, di mana pertanyaannya ini berdasarkan apa yang kita lihat dari gambar yang diberikan ya. We have some pictures of the rocks here ya, with different looks ya. Kita lihat di sini dengan penampakan-penampakan yang berbeda kan. Nah, dari sini you have to make
questions ya as the identify key ya sebagai kunci identifikasi. Nah, maksudnya kunci identifikasi itu seperti apa? Oke, let's see ya. Nah, di sini kita ingat-ingat kembali types of rocks ya. We have three types of rock. The first is igneous rock, the second is sedimentary rock, and the third is metamorphic rock ya. Which the each rock has the different ways to form ya. Beda-beda cara pembentukannya. For example, for the igneous it's formed from magma or lava that has the solidification. Yeah, usually the rock is hard and no layers. Yeah, for example, we have granite and also obsidian. Yeah, these are the example of igneous. And usually, so for obsidian rock, it's black. Ya, biasanya warnanya hitam gitu ya. And for sedimentary rocks, it's formed from the sediment that settle and compact ya, yang dari batuan-batuan sedimen yang tertumpuk dan akhirnya bergabung ya. For the properties, usually the sedimentary rock has layers ya. Jadi ciri utamanya itu layers and break easily. Jadi tidak keras ya, dia mudah untuk dihancurkan ya. For example, for the sedimentary rock is the sandstone, the limestone, and also coal ya. Batu bara juga ini termasuk ke batuan sedimen ya. Jadi di sini ada yang berwarna krem, ada juga yang berwarna hitam ya. And the last one is metamorphic rock ya. Metamorphic rock is formed by the heat and pressure ya. Biasanya karena adanya tekanan dan eh, panas yang sangat tinggi ya. Relatively hard and may or may not have layers ya. Jadi ini sangat keras ya. Beberapa ada yang memiliki layer. For example, di sini ada slate and marble ya. And how to make the identification key ya. So we call it as also dichotomous key ya. Jadi kunci dikotomi ya, di mana di sini dari pertanyaan itu akan mengerucut ke jenis batuannya berdasarkan ciri-cirinya ya. For example, we have five rocks here, A, B, C, D, E, dengan berbagai macam ciri-cirinya kan. Ada yang berlayer, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna krem gitu kan, ada yang berpori-pori. Nah, dari hasil observasi itulah bisa kita buat sebagai kunci identifikasinya ya. For example, 1A, the question is, or the statement is the rock is black. Ya, misalnya the rock is black ini berarti we go to step 2. Tapi kalau the rock is not black berarti we go to step 3 ya. Yang pertama bisa kita lihat dari warna, and then we also can see from the texture ya. The rock has glassy texture misalnya ya. Tadi apa contohnya kayak obsidian tadi kan dia gelap dan dia glassy gitu ya, memantul gitu ya. The rock doesn't have glassy texture gitu ya. Jadi dari kunci dikotomi ini nanti kita bisa menentukan jenis batuannya itu jenis apa sih berdasarkan ciri-cirinya ya. Jadi kita belajar untuk membuat eh, identification key ya berdasarkan hasil observasi kita ya. Nah, according to the picture from the question, we can make question ya according to the first we can make the question according to the layers ya, karena kan tadi untuk sedimentary misalnya itu kan ciri utamanya adalah berlayer ya, so we can make the question like does the rock have layers gitu ya, apakah rock dari rocks yang diperlihatkan ini ada layersnya ya, atau untuk question yang lainnya, does the rock have grains? Ya, grains ini seperti titik-titik di sini ya, ada grainsnya gitu ya. Atau misalnya dari warnanya, does the rock have the black colors? Misalnya ya, bisa dari warnanya. Pokoknya teman-teman bisa membuat pertanyaan berdasarkan hasil observasi teman-teman. Lihatnya itu penampakannya seperti apa. Jadi kita bisa masukkan pertanyaannya di jawaban kita ya, seperti itu ya.
Oke, and next questions masih nyambung ya dari pertanyaan sebelumnya about the types of rocks, and you have to describe how each rock is formed ya, for igneous, metamorphic, and sedimentary. Ya mungkin teman-teman sudah bosen ya dengan pertanyaan ini, tapi memang pertanyaan tentang rock cycle ini salah satu yang memang sering muncul ya, so that's why I give again the question about the rock cycles ya. Before that, let's review again about the rock cycle. Yeah, so according to the process, how the rock is formed. Yeah, as you can see here, we can start from the magma. Yeah, the magma. If there is eruption, so the magma erupt, and the magma or the lava can be uh, cool, ya, cools down, and it can form the igneous rock. Ya, jadi dari magma, magma ini ketika terjadi erupsi, dia akan keluar ya dari perut bumi dan akhirnya nanti si magmanya bisa eh, menjadi solid ya, atau di sini dia karena perubahan suhu ya, jadi tadinya panas menjadi yang tidak terlalu panas sehingga dia membentuk batuan ya, yang disebut dengan igneous rock ya. And then igneous rock because of weathering and erosion ya, karena ada pengaruh cuaca dan juga karena adanya erosi ya. Nah, si igneous rock ini bisa eh, terpecah menjadi batuan-batuan yang lebih kecil ya. We call it as sediment ya, sebagai sedimen. And then the sediment will have the sedimentation ya, biasanya di dasar laut ya, dia mengendap si sedimen-sedimennya itu, dan dari sedimen-sedimennya itu kemudian akan bergabung ya, atau namanya compaction, bergabung dan mengeras ya. Nah, sedimen-sedimen yang bergabung dan mengeras ini membentuk yang namanya sedimentary rock ya. So that's why the sedimentary rock has layers ya, karena memang terbentuk dari sedimen-sedimen yang yang compaction gitu ya, yang bergabung dan itu berlapis-lapis dalam waktu yang sangat lama ya. Nah, kemudian sedimentary rock ini karena adanya high temperature, high pressures, itu bisa berubah menjadi batuan yang lain yang disebut dengan metamorphic rock ya, atau batuan metamorf gitu ya. Nah, dari metamorf rock ini juga bisa mengalami pemanasan atau heating ya, atau melting untuk menjadi magma kembali dan terus berupa cycle ya. Atau ini diagramnya ya, yang juga sudah sering Miss kasih ya, diagram yang lebih sederhananya tentang bagaimana pembentukan igneous, sedimentary, dan metamorphic rock ya. Jadi di sini siklus dari pembentukan batuannya itu saling berhubungan ya. So don't forget ya, and don't jangan kebalik ya. Biasanya teman-teman masih ada yang suka kebalik-balik ya. So these are the process of the rock cycle ya. So according to the explanation, okay, and these are the example of the real rocks ya, dari igneous, metamorphic, sama sedimen ya tadi ya. Jadi kalau igneous itu dari magma tadi kan, magma yang membeku atau menjadi padat ya, menjadi solid, solidification ya. For example, granite and obsidian. And then metamorphic, for example, is the marble ya, metamorphic. And also sedimentary itu contohnya limestone, coal ya, sandstone itu masuknya ke sedimentary ya. Okay, so according to the explanation, we can describe for igneous rock. Igneous rock is formed when magma cools and solidifies underground ya. This rock have large crystals ya. Biasanya di sini punya kristal ya, ciri-cirinya gitu ya. Jadi keyword untuk igneous rock adalah magma and cooling, magma cooling and solidifies ya di situ ya.
ciri apa? Ciri utamanya. Sedangkan untuk metamorphic rock itu metamorphic rock is formed when igneous or sedimentary rock undergo change caused by pressure or high temperatures. Ya, jadi keywordnya adalah karena ada temperatur dan tekanan yang tinggi. Sedangkan untuk sedimentary rock is formed when layers of sediment build up and are compressed on top of the other over time ya. Jadi tadi karena adanya si sedimen-sedimen ya, batuan-batuan kecil yang mereka itu bergabung dan mengeras bersama-sama gitu ya, terkompres dan itu membentuk lapisan-lapisan yang terbentuk selama waktu yang cukup panjang gitu ya. Terus dan akhirnya dia membentuk layers ya. So you can pause your video and then you can fill the answer. Ya. Okay, next question is still about soil, but it's related with fossils. Yeah, number 4 and 5, the questions are about fossil. Yeah, how the fossils are formed, and the correct uh, the correct sentence about the fossil. Yeah. Okay, let's review for the main concept of fossils ya. Fossils are generally found in sedimentary rocks ya. Jadi di antara tiga tipe batuan tadi ya, ada igneous, ada metamorphic sama sedimentary. Usually ya, the fossils found in the sedimentary rocks ya. Jadi biasanya ditemukannya di batuan sedimen. Fossil are remains or impression of plants and animals that lived a long time ago and take millions of years to form ya. Jadi fosil ini tidak hanya berasal dari hewan saja ya, tapi juga bisa berupa fosilnya fosil tumbuhan ya, yang mana di sini prosesnya membutuhkan jutaan tahun ya untuk membentuk fosil. Okay, so we can describe how fossils are formed. Where fossils are formed when living things are died, buried, pressed, and slowly turned into rock over time. Ya, jadi diawali dengan makhluk hidupnya mati, kemudian terkubur, ya, kemudian terkompres, gitu ya, dan akhirnya dia mengeras, ya, membentuk fosil, ya. Okay, the next one about the animal fossils, yeah, which are the correct sentences, yeah. So you give checklist for true, yeah, and give the checklist on as if false, yeah. Okay, the first sentence or the first statement, layers of sand cover a dead animal when a fossil forms, yeah. Okay, as the description before, yeah, about the form of fossil, it's true that the animals covered by the soil. Yeah. And then the fossil is only formed from animals, it's false ya, karena tadi si fosil itu bisa juga terbentuk dari tumbuhan. And the next one, fossils are found in the sedimentary rock. Itu juga betul ya, di antara tiga batuan tadi yang sering ditemukannya adalah di batuan sedimen. And the hard part of animal form of fossil juga betul ya, karena tadi ada proses mineralisasi ya, mineralization. So the fossils are really hard ya, sangat keras. Okay, the next questions. Yeah, next question is about soil. Yeah, this question is about types of soil. Look at the diagram of clay soil and sandy soil. Okay, let's see the particles of clay and sandy soil. Yeah, you can see the size and then also the what is that, the gap ya, ruangannya bisa lihat dari ukuran partikel, kemudian gapnya ya, atau ruangan-ruangan antar partikelnya, and also you can see the water particles there ya. Teman-teman juga bisa lihat partikel airnya di situ ya, ada yang the water stays and also pass through the particles ya. Ada yang
tetap gitu ya si airnya, dan juga ada yang airnya itu tidak disimpan tapi dia pass through the particle ya, melewati, jadi tidak disimpan ya. Oke, let's see. Vegetables grow best in clay soil. Clay soil has a high water content. Describe how the structure of clay soil allows it to have a high water content. Ya, jadi dari model partikel ini teman-teman bisa mendeskripsikan bagaimana clay soil itu bisa lebih bagus untuk tumbuhnya tanaman sayuran gitu dibandingkan dengan sandy soil, sehubungan dengan kemampuan dari clay soil ini untuk menyimpan air ya. Nah, di sini atau kita lihat lagi ya untuk partikelnya ya, sandy soil sama clay soil ya. Jadi kalau sandy soil itu pori-porinya lebih besar ya, sedangkan kalau clay soil itu pori-porinya kecil ya. Jadi di sini artinya less total pore volume sama dengan less porosity ya. Sedangkan greater total pore volume sama dengan greater porosity ya. Jadi di mana kalau sandy itu dia sulit untuk menyimpan air ya, sehingga dia tidak bisa menyimpan air. Sedangkan kalau clay soil itu dia lebih mudah untuk menyimpan air karena dia smaller pore-porenya lebih kecil ya. Oke, nah ini kita ingat-ingat kembali tentang types of soilnya. Ada sandy, ada clay, ada silty, sama ada loam ya. Di mana sandy soil feels gritty because it contains a large amount of sand and it cannot hold water ya. Jadi kalau sandy nggak bisa nyimpan air. Clay soil contains a large amount of very fine clay particles ya. Jadi partikel-partikel tadi yang di clay itu sangat kecil kan, lebih kecil atau lebih halus dibandingkan dengan yang sandy soil ya. It remains wet in rainy season but become very hard during dry seasons ya. And then the silty soil contains rock particles, minerals, and humus. It's fertile and good for growing crops ya. Ini silty soil udah bagus untuk menumbuhkan tumbuhan, tapi belum terlalu bagus gitu ya. Yang paling bagus itu ada loam soil ya. It's a mix of sand, silt, and clay. It is the most fertile and ideal for growing crop because it contains a lot of humus ya. Organik materialnya dari humus. Jadi dari keempat tipe soil ini yang paling bagus adalah loam for growing crops ya. Okay, so according to the characteristic of the particles of clay and sandy soil, we can say, misalnya teman-teman bisa kasih penjelasan because clay content clay contain smaller particles. Misalnya kalau dilihat dari particlesnya kan lebih kecil ya. Or you can say because clay's particles are close together ya, you can see the gap kan. Kalau yang clay soil tuh gapsnya itu rapat gitu ya, sedangkan kalau yang sandy soil tuh dia jauh-jauhan kan si particlesnya. Atau teman-teman juga bisa tulis misalnya particles are tightly packed together, or particles stuck together, or particle are compact ya. Jadi intinya karena partikelnya itu deket-deketan ya, sehingga si airnya itu tersimpan, nggak bisa lewat istilahnya, sehingga dia bisa menyimpan air lebih baik dibandingkan sandy soil ya. Oke, that's the explanation. Oke, and the last one is about the sink and float ya. Jadi di sini ada percobaan. Jesse puts three metal objects onto the surface of water, and the objects are made from the same metal ya. And the mass of each object is shown ya. Jadi di sini ada berbagai macam metal ya, tapi dengan berat yang berbeda-beda ya. Ada yang 180 gram, ada yang 210 gram, ada yang 120 gram. And if we see the metal also have different shapes ya, bentuknya berbeda-beda. Jadi selain dari berat dan beratnya berbeda, shapes-nya juga beda-beda ya, tapi bahan metalnya sama, made from the same metal ya. And we have two of the objects sink and one of the object floats. Explain why this why this object floats ya. Jadi dari metal ini yang duanya sink dan satunya kok bisa float. Nah, so you have to explain why ya. Nah, okay. For floating and sinking, let's review again for the main concept.
An object will float if the upthrust is greater than or equal to its weight ya. Jadi suatu benda akan mengapung kalau gaya dorong airnya itu lebih besar ya. Upthrust gaya dorong airnya is greater than or equal to its weight ya daripada weight dari bendanya, berat dari bendanya ya. Jadi upthrust-nya lebih besar daripada berat bendanya ya, weight-nya ya. And also an object will sink if the upthrust is less than its weight ya. Dan kebalikannya, suatu benda itu akan tenggelam if the upthrust gaya dorong airnya lebih kecil daripada berat bendanya gitu ya. And the mass and the shape of an object can affect whether if it floats or sinks. Nah, di sini ada poin juga, selain massa dari bendanya, bentuk dari suatu objek juga dapat mempengaruhi suatu benda itu bisa eh, tenggelam atau tetap mengapung ya. Makanya tadi walaupun dari metal yang sama ya, itu ada yang bisa mengapung gitu ya. Jadi salah satunya adalah dari shapes dari bendanya itu sendiri ya. So from the explanation you can describe ya, you can explain why it can happen. Jadi di sini ada beberapa idea gitu ya. The first you can go with the idea that the object is hollowed out ya, atau si bendanya itu ada ruangnya gitu ya, ada lubangnya lah istilahnya. Jadi kalau teman-teman lihat yang 180 gram itu padahal lebih berat dari 120 gram kan, tapi yang 120 gram itu sink ya, sedangkan yang lebih berat dia float gitu ya. Jadi salah satunya karena dia di bagian tengahnya itu ada rongganya atau ada lubangnya ya. Or you can go with the idea larger base or shape like a boat ya. Seperti tadi disebutkan bahwa shape suatu objeknya itu bisa mempengaruhi dia float or sink gitu ya. Nah, dengan bentuk shape-nya yang dia menyerupai seperti boat ya, yang mana dia luas apa si luas lebih luas gitu ya. Nah, itu mempengaruhi dia bisa float gitu ya. Or you can go with the idea object is less dense ya, the dense ya, atau the density atau kerapatannya than water or than other objects ya. So that's the reason why the metal is floating ya. Dia kenapa nggak tenggelam ya, itu salah satunya karena pengaruh dari bentuknya ya, atau dari juga densitasnya, atau bisa dari si upthrust-nya juga ya. Okay, so that's it for our discussion for mock exam 3 preparation. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.